Dede kamu lama juga ya ganti baju ya? Ini kayak bener deh Mel, ada masalah deh. Hah? Kamu yakin? Kamu positive thinking aja lah. Aku yakin kok bentar lagi Didi bakal keluar. Kamu tenang ya. Oke. Rizky, tunggu Rizky. Kamu jangan nyolong. Rizky, kamu tuh kalau bertamu tempat orang yang sopan dong. Jangan nyolong-nyolong kayak gitu. Ki, kamu ngapain ya kesini? Aku lagi mau ada dinner keluarga loh. Ya, saya mau ikut dinner bareng keluarga kamu. Maksud kamu apa ya, Ki? Kok maksud saya apa? Ya, sah-sah aja kan kalau saya dinner bareng calon keluarga saya sendiri. Bener-bener cari perkara nih bocah. Ki, kamu jangan pernah ya ngomong kayak gitu. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku, jadi kamu mending pulang aja deh, pergi. Kamu ngusir saya. Ya iya, jelas kan tadi kamu dengar? Ini acara keluarga aku, kita mau dinner. Dan kamu bukan siapa-siapa aku, jadi kamu mending pergi ya, Ki. Saya bakal tetap di sini. Karena saya yang berhak di sini dan saya itu calon tunangan kamu. Ki, cukup, Ki. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku. Mel, udah. Kamu tahan emosi kamu ya. Habis sih Rizky ngomongnya ngaco banget sih. Pi, terus apa yang bakal Pipi lakuin sekarang? Mimi tuh benar-benar nggak nyangka kalau Rizky tuh sampai senekat ini untuk dapetin Mel. Ya mau gimana ya, Mi? Masalahnya Rizky itu udah take over 70% sahamnya Pipi loh, Mi. 70%. Ya mau gak mau Pipi nggak bisa menentangnya lagi. Tapi Pipi akan cari cara. Pipi akan ambil lagi sahamnya Pipi, apapun itu caranya. Dan yang terpenting sekarang adalah keluarganya Pipi. Kamu, Mel, Putri. Iya. Ki, pergi sekarang juga. Kenapa ngeyel banget sih dikasih tahu? Oma yakin nggak mau saya anterin sampai bandara? Nggak usah Pangeran, Karno aja yang nemenin. Kamu jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu baik-baik. Walaupun Oma jauh, kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungi Oma. Ya. Oma titip Pangeran ya, Put. Ya. Iya, Oma. Oma akan selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian berdua. Oma berharap kalian selamanya saling menjaga dan juga saling mencintai. Hati-hati di jalan ya, Oma. Sayang, aku berharap setelah ini kita segera menikah ya. Karena semua masalah udah selesai. Vito udah merestui hubungan kita berdua. Oma juga udah akhirnya. Dan aku juga yakin pasti papa aku akan merestui kita berdua. Sebentar lagi, aku akan minta izin ke Om Rima dan ke Ibu Nawang. Aku pengen nikahin kamu. Mudah-mudahan Vito benar-benar bisa nerima hubungan aku sama Pangeran.
Berasa jomblo, ngenes nih sekarang. Terus gimana Pak Regar? Pingin apa kita cariin pacar? No. Saya bisa cari pacar sendiri, cari jodoh saya sendiri. Ya kalau gitu jangan halang-halangin saya dong Pak Regar untuk segera menikah. Enggak, aku nggak ngalang-ngalangin. Silakan aja. Halo Gi, lo pingin ketemuan malam ini? Oke, nggak masalah. Lo share aja lokasinya di mana ya, nanti gue susul. Iya Gi, sampai ketemu. Si Rizky ini bener-bener ngomongnya ngaco banget. Dia bilang kalau misalnya dia calon suami aku dan dia maksa aku untuk tunangan sama dia. Ya aku nggak mau, Dad. Aku capek banget. Rizky, kita bicara di luar aja, jangan di sini. Ayo. Nggak salah Om Rema nyuruh saya keluar. Bukannya harusnya dia yang keluar. Ki, aku yang ngundang Tristan. Harusnya kamu yang keluar, Ki. Kenapa Didi malah jadi bentak aku sih, Dad? Kenapa Didi nggak belain aku? Hey, Mel. Tristan, udah. Biarin Mel bisa menenangkan diri, Tristan. Sudah. Kalian berdua keluar dari sini. Tidak usah pakai tidur-tiduran. Keluar. Jo, bawa mereka keluar. Baik Pak Bos. Rizky, balik. Kalian cuma bikin huru hara aja. Balik. Udah, Tristan. Udah. Rizky. Permisi Om Tante. Mel, Didi kenapa sih kayak begitu, Bu? Kenapa Didi nggak belain aku di depan Rizky? Dedi begitu kan karena Dedi punya alasan, sayang. Ya tapi kenapa, Bu? Jelas-jelas Didi tahu aku nggak suka dipaksa untuk tunangan sama Rizky. Kenapa dia nggak belain aku di depan Rizky? Iya, Dedi bersikap begitu karena Dedi mikirin banyak hal. Mungkin itu yang terbaik buat semuanya, Mel. Yang terbaik buat siapa, Bu? Buat Ibu? Buat Dedi? Apa jangan-jangan Ibu mempengaruhi Dedi supaya aku nggak cepet-cepet nikah sama Tristan ya, Bu? Ibu nggak mau aku cepet-cepet nikah sama Tristan gitu, Bu? Padahal kemarin Dedi udah restuin aku sama Tristan. Kenapa sekarang berubah pikiran? Hei, jaga bicara kamu depan Mimi. Nih, kita keluar aja, Mi. Biar Mel nenangin diri. Oh, jadi gitu ya, Dad ya? Dedi udah gak sayang lagi sama aku. Kenapa Dedi gak belain aku depan Rizky? Oke, fine. Dedi udah gak sayang sama aku. Udah, kamu tenangin diri kamu dulu. Dedi minta itu. Mi, ayo Mi. Ayo. Udah, ayo. Dedi udah gak sayang ya sama aku. Dedi udah gak sayang sama aku. Dedi cuma sayangnya sama Putri. Dedi gak sayang sama aku. Padahal Putri bukan anak kandung Dedi. Dedi jahat. Dedi jahat. Udah. Pulang, Tristan. Pulang. Lu apain Om Raymond sampai kayak gitu? Ngebentak Mel dan bikin Mel sedih kayak gitu. Sorry gue gak ngelakuin apa-apa. Bohong lu. Gue ingetin sekali lagi sama lo ya. Sampai kapanpun lo gak bakal bisa bersatu sama Mel. Silakan lo berjuang, silakan lo berusaha semampu lo. Apa yang lo mau lakuin, terserah lo. Tapi ujung-ujungnya Mel bakal sama gue. Udah, Tristan, Rizky. Udah ya, tolong. Jangan bikin huru-hara di rumah orang, ya.
Yang sopan dikit. Rizky, pulang. Udah, sana. Rizky, udah, terus. Kamu juga Tristan. Jangan nambah-nambahin masalah. Pak Bos sekarang lagi pusing banget kepalanya. Tolong ngertiin ya. Berarti bener udah terjadi sesuatu. Apa yang udah Rizky lakuin ke Om Raymond, Om? Sampai Om Raymond bisa pusing kayak gitu. Om, kalau Om tahu sesuatu, Om tolong cerita. Sekarang bukan waktunya untuk cerita ya Tristan ya. Sekarang mendingan kamu pulang, istirahat, bobok. Biar emosi kamu tuh reda. Nggak emosi terus tiap hari. Kalau ketemu sama Rizky, emosi. Ketemu sama Rizky, emosi. Udah pulang sana, istirahat. Pipi baik-baik aja kan? Mel itu tadi salah paham sama Pipi, Mi. Pipi lagi pikiran masalah perusahaan Pipi itu aja. Pipi harus sabar ya, Pi. Pipi harus tenang ngadepin semua ini. Pipi takut aja, Mi, kalau Mel itu benci sama Pipi. Mel, Putri adalah harta yang paling berharga buat Pipi. Pipi pingin banget Mel sama Putri itu bahagia, Mi. Tapi ada aja hambatannya, nggak tahu kenapa. Iya, setiap manusia kan punya ujiannya masing-masing, Pi. Ya dari situ kita bisa belajar banyak hal, Pi. Bisa belajar kesabaran, keikhlasan, juga pengorbanan kan, Pi. Yang penting ya sekarang, Pi, kita harus tegar dan kuat untuk bantu anak-anak kita ngadepin semua masalahnya. Dan kita harus pastiin Mel maupun Putri, mereka harus bisa meraih kebahagiaan mereka masing-masing ya, Pi. Iya, Mi. Atta sebenarnya kenapa sih? Ini gue yakin pasti ada yang dia sembunyiin. Sayang, maaf. Aku angkat telepon bentar ya. Siapa yang telepon Atta? Vito, lu tuh bisa gak sih kalau telepon gue tuh gak sedadakan gini? Yang ada ntar Citra tuh jadi curiga sama gue. Ini kalau sampai ya Citra curiga sama gue, bisa habis gue tau gak sih? Harusnya kamu punya cara sendiri untuk mengatasi kecurigaan istri kamu. By the way, perusahaan fiktif yang saya udah bahas sama kamu udah siap masuk ke perusahaan Pangeran. Jadi tugas kamu adalah memastikan mereka diterima sebagai investor. Dan semuanya bisa di-ACC sama Pangeran. Nanti perusahaan fiktif itu gak benar-benar jadi investor. Tapi mereka diam-diam menguruk uang banyak dari perusahaan Pangeran. Sesudahnya saya suruh mereka kabur. Bentar, Fit, bentar. Ini maksudnya gimana ya? Kok jadi kayak gini ya? Fit, tolonglah. Ini masalah kan bukan masalah sepele. Dan tugas gue di sini buat ngancurin sahabat gue sendiri loh. Atta, kamu kan tahu maksud saya dari awal. Jadi, kamu kerjain aja tugas kamu. Jangan sampai gagal.